sih lebih menarik juga gitu. Nah, di sini konsep bagaimana cara membuat online online marketing. Jadi di sini ada konsep dari online marketing itu sendiri. Jadi konsepnya adalah terdiri dari informasi dan interaktivitas. Jadi sehingga menghasilkan rasa ketertarikan dan atau keterlibatan daripada konsumen itu sendiri. Jadi tingkat berdasarkan survei ya, jadi tingkat pertumbuhan perdagangan via internet itu dari tahun 2001 hingga 2005 itu mencapai 68% di Amerika Serikat. Sedangkan di Eropa 91% dan di Asia sebesar 109%, berarti lebih dari 100% ya, dua kali lipatnya gitu kan ya, lebih dari dua kali lipatnya untuk pertumbuhan perdagangan. Menariknya, 85% dari perusahaan yang melibatkan perdagangan online tersebut itu adalah usaha yang berskala kecil dan menengah. Ya, jadi bisa dilihat ya sekarang eh, untuk berjualan itu semakin dipermudah ya. Tapi kalau diperhatikan juga ya konsep online ini kan jadi mereka tidak perlu toko ya, cukup punya stok barang di rumah gitu kan. Kemudian tinggal dikirimin ya, punya promosi yang baik, ada banyak penawaran-penawaran yang membuat eh, konsumen itu tertarik ya, kemudian punya produk-produk yang juga menarik gitu, jadi ya tinggal packing dari rumah ya. Makanya sekarang kalau kita perhatikan itu banyak toko-toko offline yang dulunya kalau misalkan kalau belanja itu suka ke suatu tempat ya, contohnya di Tanah Abang atau kalau di Lampung ini di Simpur Center gitu ya, atau di Bambu Kuning gitu ya. Dulu kan ramai banget ya kalau ke sana ya. Terus ada kalau mencari apa gitu ya, ada yang dicari sana gitu kan. Kemudian dulu ramai sekali gitu kan. Kalau sekarang itu dia sudah mulai banyak toko yang tutup. Karena apa ya? Karena lebih laku ya jualan online gitu ya dibanding nunggu di toko gitu. Sekarang orang makin ke sini ya, makin ke sini orang makin males buat pergi ke toko. Paling kalaupun ke toko itu eh survei dulu ya kan, survei dulu misalnya nih kayak mau mencari bahan baju gitu kan, bahan baju batik atau misalkan baju kebaya gitu kan, sampelnya ya, yang mau ada acara gitu kan, nyari bahan pasti kan survei dulu di internet ya, survei dulu di internet kira-kira bahan-bahannya motifnya yang bagus seperti apa yang pertama. Dan kemudian cari toko-toko yang memang menjual barang-barang itu, ada tokonya ya, ada tokonya secara online gitu, misalnya punya webnya dan lain sebagainya. Kemudian nanti baru pergi ke tokonya gitu. Tapi kalau sekarang orang makin males ke toko ya, jadi ya udah beli online aja terus langsung check out langsung dianterin. Tapi kebanyakan kadang ada juga orang-orang yang tidak puas kalau beli online. Jadi gambar sama realitanya beda. Jadi mereka hanya mensurvei produknya, ya. Jadi cari produk, jadi tokonya itu yang ada di kota yang sama dengan tempat mereka tinggal, kemudian datang ke tokonya, gitu ya. Jadi ada juga yang seperti itu. Gitu. Kemudian di digital marketing itu pada dasarnya merupakan sesuatu yang berkaitan dengan ide-ide yang dituangkan dalam dunia digital. Nah, hal yang menjadi tolak ukur kesuksesannya itu adalah ketika produk-produk yang ditawarkan itu dapat menjadi bahan pembicaraan oleh masyarakat. Jadi bahan pembicaraan yang positif ya di sini ya, konteksnya adalah yang positif. Misalkan jualan suatu produk atau jasa ya, misalkan jualan produknya sangat baik gitu ya. Jadi dari mulut ke mulut ya kan, mouth to mouth ya kan, dari mulut satu pelanggan ke pelanggan yang lainnya ya. Oh ini produknya bagus, ini produknya enak. Atau mungkin kalau dia menawarkan jasa, oh di sini kurirnya ini tepat waktu dan lain hal sebagainya gitu ya. Ya penyampaiannya amanah dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi tingkat tolak ukur kesuksesannya adalah bisa diukur dari dalam hal tersebut, gitu. Tapi bukan berarti secara menyeluruh diukur dari situ, gitu ya. Karena ada
faktor-faktor lain juga yang mempengaruhi kesuksesannya. Oke, selanjutnya berdasarkan definisi tersebut berarti digital marketing itu memiliki interpretasi ya atau memiliki deskripsi yang komprehensif ya. Jadi di antaranya itu mencakup perangkat digital ya, kemudian ada targetnya ya, kemudian dia terukur dan segala sesuatu yang memiliki hubungan yang diperlukan dalam mendefinisikan digital marketing. Kemudian dengan digital marketing itu juga dapat membangun hubungan ya karena pemasarannya menggunakan teknologi digital. Jadi dapat membangun relasi juga ya yang lebih luas ya karena jangkauannya lebih luas dibanding kita memasarkan secara offline ya maksudnya ya, secara ya yang datang ke tempat itu kan promosi itu kan lebih tidak tidak efisien ya kalau menurut kita ya. Jadi digital marketing itu nilai plusnya lebih banyak, tapi bukan berarti marketing yang biasa ditinggalkan. Karena ada kalanya kita juga bisa menggunakan konsep marketing yang terdahulu. Oke, jadi agar lebih jelas ya dalam membedakan perangkat digital marketing secara online sebagai permulaan di sini ya ditunjukkan beberapa perangkat digital ya. Jadi ada beberapa perangkat digital yang termasuk bentuk-bentuk tradisional dari pemasaran digital seperti radio, TV, billboard, dan media cetak. Jadi kalian kalau misalnya ada yang suka masih dengar radio gitu kan juga masih ada ya uh, anak muda UMKM gitu ya yang diundang gitu atau mungkin yang datang ke radio itu dengan tujuan untuk apa namanya untuk memasarkan ya untuk memasarkan produk-produknya gitu ya. Jadi ini sebenarnya perangkat digital yang dipakai gitu ya dalam bentuk tradisional. Jadi dari zaman dulu itu sudah digunakan gitu ya. Jadi di radio, TV atau di billboard ya suka lihat ya di papan-papan billboard itu dan media cetak seperti koran, majalah gitu ya. Itu ada beberapa ada penawaran-penawaran produk di situ ya. Saya nggak tahu ya kalian masih dengar radio atau tidak gitu. Tapi kalau radio saya yakin masih ada yang mendengarkan masih cukup banyak gitu ya. Kalau TV sudah jarang orang sekarang yang nonton TV ya. Ya, walaupun nonton TV biasanya ya bukannya langsung Netflix gitu kan. Atau mungkin nontonnya dari YouTube gitu ya kalau ada berita dan lain hal sebagainya atau mungkin yang nonton TV ya yang udah dipilih-pilih ya udah jarang sekarang orang yang nonton TV gitu. Jadi nggak banyak orang yang nonton TV. Media cetak juga sekarang udah jarang saya melihat orang yang masih baca koran ya atau mungkin baca majalah. Jadi ya semuanya sekarang sudah online nih. Baca korannya ya PDF bentuk korannya gitu kan. Udah bukan bentuk cetakan lagi gitu kan. Sekarang kan kalau koran-koran online itu sudah sering banyak yang menyebarkannya. Kemudian berita-berita juga banyak ya tersampaikan dengan baik gitu. Jadi tinggal klik gitu terus langsung masuk. Contohnya detik.com ya atau mungkin kompas.com dan masih ada tribun.com ya masih banyak lagi ya tinggal buka websitenya kemudian berita-beritanya ada semua di situ tinggal dilihat. Atau kadang kalau kita lagi buka sosial media juga itu kan ada ya ada muncul berita-berita juga jadi tinggal kita klik ini tinggal kita klik muncul berita. Jadi kalau misalnya kalian penasaran, kalian bisa lihat tuh di koran-koran yang dalam bentuk PDF-nya gitu ya. Nah, di situ masih ada juga gitu beberapa iklan-iklan di situ ya. Ini masih ada halaman iklan di situ. Nah, di sini jadi di balik eh,
di balik apa, di balik apa kelebihannya gitu ya, di balik kelebihannya yang ada segitu banyak. Nah, untuk digital marketing ini yang tradisional ya itu ada kelemahannya juga gitu ya. Jadi ini yang secara tradisional itu ada kelemahannya. Jadi tidak menawarkan umpan balik dan laporan secara instan ya. Jadi tentunya karena kan penyampaiannya satu arah ya kalau kita lihat tadi ya, baik dia dari radio, TV, kemudian dari papan billboard dan juga media cetak ya. Di sini kekurangannya adalah tidak menyampaikan umpan balik dan laporan secara instan karena itu tadi dia satu arah penyampaiannya ya. Jadi tentu beberapa orang mungkin merespon kayak misalkan kalau di radio mungkin masih ada responnya gitu ya, bisa bisa ada umpan balik sedikit, karena ada yang menyampaikan lewat chat atau mungkin ada yang menelpon dan seterusnya gitu ya. Jadi masih ada sedikit respon. Eh, tetapi tidak ada cara untuk mengetahui jumlah pasti orang yang melihat atau mendengarnya. Jadi data tersebut dikumpulkan dengan membutuhkan waktu yang lama. Ya, jadi setelah tayang iklan dilakukan. Jadi setelah tayangan iklan dilakukan, maka untuk mengetahui jumlah orang yang mengetahui produk kita ataupun orang yang tertarik dengan produk kita itu membutuhkan waktu yang cukup lama gitu ya setelah kita meluncurkan iklan tersebut atau menyampaikan promosi kita ya dari pemasaran digital yang secara tradisional, jadi yang zaman dulu gitu ya, sebelum yang digital marketing yang tradisional ini sebelumnya ada lagi ya pemasaran yang non digital pastinya kan, dan itu pasti uh, mungkin responnya kelihatan tapi kan responnya hanya dari orang-orang yang berkumpul saja gitu ya, bukan dari keseluruhan masyarakat yang tertarik, kira-kira seperti itu. Jadi kalau misalnya ditanya apa itu digital marketing, jadi eh, apa itu digital marketing, kemudian bagaimana cara brandingnya, bagaimana promosinya, kemudian eh, berjualan dengan medium teknologi digital terkini dengan memanfaatkan dengan memanfaatkan internet ya, sosial media, mobile marketing dan juga website. Jadi kalau misalkan untuk cara brandingnya, promosinya, itu nanti akan dijelaskan. Jadi ada tips-tips untuk um, membuat digital marketing. Ya, nanti juga akan berkaitan dengan tugas yang keduanya, ada tugas yang kedua. Nah, kemudian di sini untuk keuntungannya, ya, jadi untuk keunggulan atau keutamaannya, sebentar ya.
Maaf ya, ada gangguan dari anak saya tadi. Oke, kita kembali lagi di sini keunggulan dari digital marketing. Jadi, seperti yang kita ketahui ya, sekarang internet itu menjadi salah satu pusat online digital marketing dan media pemasaran yang sangat kuat, terjangkau dan efektif untuk mendapatkan umpan balik langsung dengan proses interaksi dan monitoring yang lebih mudah. Contoh gampangnya yang kita temui sekarang, kalau misalkan seseorang sedang mempromosikan jualannya secara online, secara live, ya kan di situ kan kelihatan kan berapa orang yang sedang menonton ini live Anda, ya kan. Kemudian di situ juga ada komen kan, ketika mereka tertarik, mereka menanyakan terkait detail gitu kan daripada produk yang ditawarkannya. Kemudian si penjual langsung merespon balik juga kan dengan menunjukkan produk yang menunjukkan kelebihan-kelebihan daripada produk yang ditawarkan. Terus juga beberapa orang yang langsung membeli itu juga langsung bisa dimonitoring, ya kan. Jadi secara real time juga ya untuk proses monitoringnya. Ya, jadi sekarang sering kita jumpai ya orang-orang yang melakukan pemasarannya secara live seperti itu. Ya, kemudian internet itu dapat digunakan baik untuk mengirim pesan kepada orang-orang ya, pada seseorang, pada orang lain seperti email, kemudian ada IM, RSS, ataupun juga podcast, dan juga untuk menyebarluaskan konten, iklan banner, dan bayar per klik ya. Per klik ini adalah istilah iklan dalam mesin pencari. Jadi oleh karena itu, ya karena internet tadi sangat bermanfaat, penggunaannya itu sangat berperan penting di dalam digital marketing, maka internet dapat dianggap sebagai kombinasi push and pull teknologi untuk melaksanakan kampanye pemasaran. Jadi, dengan media digital online tersebut, itu memungkinkan organisasi bisnis dapat melihat secara real time, ya, seperti tadi ya contohnya ya. Melihat secara real time bagaimana kampanye pemasaran bekerja. Kemudian seperti apa yang sedang dilihat, seberapa sering, berapa lama, serta tindakan lain seperti tingkat respon dan pembelian yang dilakukan. Ya, jadi digital marketing online itu dapat didistribusikan pada tingkat yang lebih cepat dan terjangkau ya. Artinya tuh jangkauannya lebih luas ya tadi ya, karena dari manapun gitu ya customer itu berada gitu, dia bisa melihat marketing kita ya, bisa kalau yang secara real time tadi ya, ketika dia memang tertarik dengan barang kita itu kan biasanya kan kita kadang kalau yang suka ya lagi misalkan lagi apa ya bahasanya, lagi senggang gitu ya, kita ngomong lagi gabut gitu kan, yang lagi senggang gitu, lagi senggang gitu ya, karena kan scroll scroll gitu kan, dan nonton video kemudian tertarik gitu kan, kebetulan juga lagi nyari barang itu gitu kan. Jadi ini itu jangkauannya lebih luas, jadi dimanapun customer kita berada itu mereka bisa melihat uh, kampanye pemasaran yang kita lakukan gitu ya. Jadi makanya di sini dikatakan jangkauannya lebih luas ya dari komunikasi pemasaran yang tradisional. Kalau yang tradisional tadi mungkin juga jangkauannya sebenarnya luas, cuman kan tidak ada umpan baliknya ya, tidak ada umpan baliknya. Misalkan kayak TV deh contohnya kan, kalau tayangan iklan di TV emang kita tahu berapa orang yang nonton, ya, emang kita tahu berapa orang yang tertarik kan, nggak bisa terlihat ya. Jadi kira-kira seperti itu. Kemudian media digital itu juga memungkinkan konsumen untuk menelusuri informasi lebih dalam yang dibutuhkan untuk membuat keputusan sebelum melakukan pembelian. Ya, jadi kayak tadi ya misalkan ada ada respon balik ya, ya kayak tadi ya sedang melakukan jualan secara live, kemudian ada customer yang langsung bertanya gitu kan, kira-kira untuk produk A seperti apa spesifikasinya, bisa ditunjukkan nggak produknya, ini mau dilihat gitu ya, secara langsung mau mencari informasi yang lebih dalam. Ya, jadi kira-kira
memang benar layak dibeli atau tidak gitu ya, kalau misalkan dia bukan produk-produk yang biasa dibeli. Dan selain itu, konsumen juga dapat melakukan interaksi secara cepat dengan penjual ya, berkenaan dengan produk yang ditawarkannya. Jadi ya jelas ya, tuh, nanya langsung dapat jawabannya. Kira-kira seperti itu yang kita temukan sekarang. Jadi perkembangannya sudah sampai situ ya untuk kampanye pemasaran ini. Jadi dari beberapa uraian tadi ada beberapa poin gitu yang bisa kita uh, dapatkan gitu ya. Jadi yang pertama itu adalah digital marketing itu tidak hanya berhubungan dengan iklan semata ya, karena iklan itu merupakan salah satu cara dalam memasarkan produk yang sebenarnya kurang memiliki kredibilitas. Ya, hal tersebut bisa dilihat ya, dari sekitar, ini berdasarkan survei ya, di sekitar 76% orang yang tidak mempercayai iklan perusahaan karena dianggap berbohong. Ya, contohnya yang paling gampang, Indomie. Indomie gambar di depan sama yang di iklan untuk makanan itu jadi menunya isinya lengkap. Tapi kalau kita dapat ya cuma mie tok gitu kan ya. Ya, jadi kira-kira seperti itu dia. Atau ada juga yang terlihat kalau dari hanya dari foto itu kan biasanya kalau foto-foto makanan kan kelihatannya penuh gitu kan di mangkoknya gitu ya. Itu kan kelihatannya di piringnya memang itu kelihatannya penuh dan sangat menarik betul. Kita yang ke tempatnya kita makan tapi tidak semenarik dari yang diiklankan tadi gitu ya. Jadi makanya di sini berdasarkan survei itu dikatakan bahwa 76% orang yaitu tidak mempercayai iklan perusahaan karena itu karena tadi dianggap berbohong, tidak sesuai dengan yang dilihat dan yang didapatkan ya. Jadi banyak ya sampai sekarang pun masih ditemukan gitu ya. Misalkan di sosial medianya ini ya. Ini menu terbaru gitu ya di restoran ternama gitu misalkan ya. Tampilannya atau mungkin kalau influencer yang makan, jadi ada review, biasanya kan ada review-review dari influencer itu ya. Jadi kalau misalnya influencer yang mereview itu kelihatannya menarik makanannya. Ya, isiannya melimpah. Tapi giliran kita yang ke sana, gitu, kita yang ke sana langsung mungkin kita berada yang di kota yang berbeda gitu ya, tapi dengan restoran yang mereknya yang sama, kita datang, ternyata yang kita dapatkan tidak seperti yang kita lihat di gambar ataupun yang dinilai oleh influencer-influencer tersebut. Jadi kan kita juga beranggapan bahwa ya kalau influencer yang makan ya pasti dibagus-bagusin gitu. Nah, pasti ada asumsi seperti itu gitu ya. Jadi makanya kadang banyak orang yang jadinya meragukan gitu. Jadi dampak itu sebenarnya dari yang tadinya perusahaan-perusahaan besar yang melakukan hal tersebut itu kadang berdampak juga ke yang kecil gitu. Jadi kadang juga masih orang jadi suka meragukan itu benar nggak sih sesuai dengan gambarnya gitu, benar nggak sih sesuai dengan yang disampaikan oleh influencer-influencer itu bahwa memang sebagus itu atau mungkin seenak itu gitu kan kalau makanannya, kalau barang sebagus itu kah gitu kan, itu produk atau mungkin kalau makan apakah memang seenak itu gitu kan. Sering kan kita menemukan misalkan konten kreator, ah ini enak gitu kan, enak ini enak, kayak kita tertarik kita beli, begitu sampai ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi gitu kan. Barang juga seperti itu, ini bagus banyak manfaatnya gitu, begitu kita yang mencoba ternyata nggak seperti yang disampaikan gitu ya. Jadi kalau misalkan kita eh, langsung ditunjukkan gitu barangnya secara langsung gitu kan, secara live gitu, nah itu dijelaskan kelihatan juga kan, ada juga kan dia yang memang ada toko yang menjelaskannya langsung gitu ya, ditunjukkan semua misalnya kalau ada cacat dia kasih tahu cacat di sini ya, dan seterusnya seperti itu. Oke, kemudian iklan ya, poin yang kedua adalah iklan bukan jalan satu-satunya dalam digital marketing ya, dan merupakan cara yang kurang efektif kecuali kalau kita mempunyai uang yang begitu banyak ya. Jadi karena iklan pada dasarnya itu secara tidak langsung memaksa seseorang untuk
melihatnya ya. Bisa dilihat tadi ya kalau dia iklan ya, dia banyak orang yang tidak percaya dengan iklan, orang lebih cenderung melihat langsung ya, walaupun langsungnya itu bukan untuk ke toko ya, tapi ya dia cuman eh, lihat misalkan kayak tadi ya ada orang-orang yang juga melihat termasuk saya gitu ya. Saya kalau ada toko-toko tertentu yang ada di kota ini di Bandar Lampung, saya lihat dulu barangnya secara online. Misalkan saya kebetulan lagi nyari gitu kan. Misalkan saya lagi nyari baju lebaran gitu kan untuk keluarga gitu kan. Saya lihat-lihat di online. Mana kira-kira yang bagus, atau misalkan nyari bahan, lihat mana kira-kira bahan yang lagi menarik gitu kan. Kemudian datang ke toko-toko untuk survei secara langsung. Jadi biar lebih puas, ada kepuasan tersendiri gitu ya. Ada kalanya juga kalau lagi mager, ya cuman scroll scroll aja gitu kan, lihat 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 lihat, kemudian check out, datang barangnya gitu kan. Kalau barangnya nggak sesuai, kebanyakan sih kalau dia, yang saya kurang suka kalau belanja online itu adalah pakaian. Nah, ya, jadi kebanyakan kalau pakaian ya, jadi kalau misalkan pakaian itu kadang suka eh, kurang sesuai gitu ya, bukan dari segi bahannya gitu ya, padahal sudah membeli harga yang menurut saya seharusnya bisa mendapatkan barang yang lebih baik daripada yang dikirimkan gitu kan ya. Kecuali memang yang saya beli baju 50.000 gitu, atau mungkin baju intinya baju misalkan di bawah 100.000 atau mungkin 100.000 gitu ya, yang saya dapatkan kurang nyaman dipakai, ya wajar gitu kan ya, untuk harga segitu gitu kan. Tapi kalau misalkan sudah dengan harga yang lebih mahal gitu kan, sekitar harga yang lebih tinggi dari itu, tetapi ternyata yang sampai bahannya panas, tidak sampai dengan yang diuraikan itu kan, dan seterusnya itu ya kecewa gitu kan. Jadi bukan hanya saya, pasti semua orang juga kecewa gitu kalau hal seperti itu gitu ya. Nah, ini contoh digital marketing ya. Jadi ini digital marketing yang dari website ya. Jadi punya websitenya, kemudian produk-produknya ada semua penjelasannya di situ. Kemudian ini juga ada contoh lagi ya, digital marketing di Facebook ya. Biasanya banyak ya orang yang menjual atau misalkan menawarkan jasa gitu di Facebook. Saya juga kalau nyari pengasuh gitu ya, saya pasang iklannya bukan di Instagram, bukan di sosial media lain, tapi saya pasangnya di Facebook. Ya, kadang mereka orang-orang yang mencari pekerjaan, yang uh, jadi pekerjaan itu di Facebook lebih banyak gitu ya, kalau misalkan terkait asisten rumah tangga. Jadi dari, kan masih banyak ya ibu-ibu gitu ya yang main Facebook, walaupun saya sendiri juga kadang Facebook itu nggak pernah dibuka ya benar, kalau cuman saya lagi membutuhkan jasa gitu ya, sedang membutuhkan jasa gitu, nah itu saya membuka Facebook gitu ya untuk mencari jasa yang saya butuhkan. Kira seperti itu ya. Kemudian poin yang berikutnya ya, jadi strategi pemasaran di dalam digital marketing. Jadi berdasarkan uraian-uraian tadi, artinya kita membutuhkan strategi gitu ya, strategi yang baik untuk melakukan kampanye pemasaran ya secara online gitu ya. Jadi kira-kira agar hasilnya itu lebih, feedbacknya itu lebih memuaskan, nah kira-kira apa sih langkah-langkah strategi yang perlu dilakukan. Jadi di sini ada pun strategi pemasarannya. Yang pertama adalah, yang pertama itu pahami target pasar. Jadi siapa mereka? Jadi target kita siapa gitu. Jadi siapa mereka? Di mana mereka? Kemudian eh, jurnal apa yang mereka baca? Kemudian mencari jawaban ya dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, itu adalah salah satu cara membuat personal. Jadi personal yang dimaksud di sini itu adalah deskripsi ya dari orang tertentu yang mungkin ingin layanan Anda. Jadi kalau kita punya suatu barang dan produk dan jasa, kita harus memahami dulu siapa target kita. Kita mau memasarkannya kepada siapa gitu kan ya. Dan perlu melakukan survei juga gitu ya. Melakukan survei kira-kira siapa di kalangan mana yang lebih tertarik dengan barang kita gitu. Kemudian yang kedua itu adalah kita melakukan analisa pesaing. Jadi jangan abaikan pesaing Anda.
Jadi lakukan penelitian terhadap mereka untuk melihat bagaimana ya, jadi untuk melihat bagaimana mereka menggunakan saluran pemasaran digital dalam menjangkau pelanggan. Jadi analisa pesaing ini juga perlu. Jadi kalau misalkan biasanya apa yang kita tawarkan kan pasti orang lain juga ada yang menawarkan. Bahkan mungkin orang lain juga mungkin punya produk yang sama dengan kita gitu. Tapi kita perlu memahami gitu ya, memahami produk yang pasti juga kita perlu tahu produknya ya, dan kira-kira kita perlu menganalisis ya, kalau misalkan harga yang dijualnya dia lebih murah gitu mungkin kita bisa memberi penawaran yang lain gitu kan ya. Jadi misalkan eh, apa namanya, bukan berarti kita saingan nurun-nurunin harga, bukan gitu ya, tapi kita bisa memberikan penawaran yang lain, atau mungkin kita fast respon gitu kan. Kalau ditanya kita fast respon. Kemudian kalau terkait produk kita menyampaikan apa adanya, gitu kan ya, terkait produk kita. Tapi apa adanya itu juga harus dikemas secara baik gitu ya. Apa adanya itu juga harus dikemas secara baik. Kemudian mungkin kita bisa menawarkan keuntungan-keuntungan yang lain, misalkan ada bonus gitu dan lain sebagainya. Kalau misalkan pembelian dalam jumlah yang banyak dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira-kira itu juga bisa ya. Jadi kita lihat pesaing kita, kira-kira bagaimana dia memasarkan produknya gitu ya, sehingga nanti kita bisa melakukan hal yang tidak dilakukan, atau mungkin kita punya poin plus sendiri gitu nanti ya, walaupun produk kita sama. Kemudian yang berikutnya itu adalah prioritaskan taktik dan saluran digital. Jadi ada begitu banyak saluran media digital online. Jadi kita itu kalau masalah kita harus menetapkan prioritas kita itu kita mau di saluran yang mana. Misalnya, oh saya mau berjualannya, pemasarannya mau pakai YouTube, atau mungkin mau pakai Facebook, atau mungkin mau pakai media sosial yang lainnya gitu kan ya. Ya itu bisa disesuaikan ya, kira-kira maunya pakai yang mana ya. Kemudian yang langkah keempat itu adalah memaksimalkan potensi saluran. Ya, setelah kita memilih tadi, kita mau memasarkan produk kita secara utama di mana, maka kita maksimalkan potensi-potensi yang ada gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah mengukur hasil. Ya, jadi eh, dari yang sudah dilakukan, otomatis akan ada hasil yang kita peroleh ya. Jadi kita perlu membuat indikator kinerja yang dapat diukur ya dan terukur. Jadi misalnya meningkatkan penjualan online ya sebesar sekian persen dari sebelumnya, atau mungkin meningkatkan lalu lintas pencarian alami ya, sistem pencariannya sekitar sekian persen gitu. Atau mungkin bisa juga meningkatkan keterlibatan media sosial yang lain itu sekian persen ya. Jadi walaupun kita fokus ke media tertentu, tapi belum tentu, bukan berarti kita meninggalkan media-media yang lain. Nah, kita juga perlu melihat juga kan, namanya juga kita kan menganalisa hasilnya ya. Ternyata dari media yang lain juga ada respon yang cukup baik gitu kan. Atau mungkin misalnya ya, saya mempromosikan di saluran di media sosial A gitu kan ya, memang dia lebih tinggi gitu peminatnya, tapi ternyata di saluran B itu juga peminatnya lumayan gitu. Jadi kita bisa melibatkan ya akun media sosial yang lain itu sebesar sekian persen ya. Kemudian yang keenam itu adalah analisa efektivitas ya. Jadi kita dapat menguji ya, apakah pemasaran yang kita lakukan itu efektif dengan melacak menggunakan Google Analytics ya, atau mungkin dengan cara-cara lainnya gitu ya. Ya, jadi kita perlu menganalisa ya.
Di sini bisa dilihat kalau kita melakukan offline marketing, kira-kira alurnya seperti ini ya, dari segi pembeli dan juga dari segi penjual ya. Jadi di sini pembeli ya misalkan zaman dulu banget ini ya, pembeli mengentry dokumennya, memilih uh, apa gitu ya, apa yang mau dibeli gitu ya, misalnya ini zaman dulu ya, biasanya kalau secara offline ya, kalau kita lihat dari sini, jadi nggak ada keterkaitan media online, kemudian dokumennya dicetak, setelah dicetak dikirimkan lewat mesin fax ya. Jadi lewat mesin fax terus sampai ke penjual ya, kemudian setelah sampai ke penjual, penjual melakukan entry ulang dokumennya gitu ya ke aplikasi penjual ya. Kemudian di sini penjual menerima dokumen asli ya. Kemudian oh ya, di sini ya, di sini pembeli mengirim dokumen asli. Kemudian di sini juga dikirim ya lewat kurir, penjual menerima dokumen asli. Jadi kalau misalkan dilihat, kalau misalkan tidak ada keterkaitan internet di sini ya, jadi mau membeli sesuatu ribet ya, atau mungkin via telepon juga kan nggak ada kejelasan juga ya, kadang ya bisa aja kayak nelpon iseng dan seterusnya dan seterusnya ya. Dan sedangkan kalau online ya, jadi ya dari pembeli ya bisa langsung mengakses ya, kemudian langsung ya secara real time itu sampai ke penjual ya melalui e-commerce ya. Jadi misalkan milih-milih, klik beli, ya udah penjual juga dapat notifikasinya. Tinggal dikirim gitu barangnya gitu, setelah barang sudah dibayar sesuai dengan invoice yang tertera. Kira seperti itu ya. Jadi kalau dilihat jauh lebih ringkas ya, lebih simple. Atau ya ini gambaran yang uh, melalui media ya, seperti ini ya, misalkan lihat barangnya dari iklan kemudian kirim fax ya. Kalau nggak mau ke toko ya, kalau cara lain offline-nya ya pergi ke toko gitu ya, kira-kira seperti itu. Oke, di sini ada bagan dari proses online marketing ya di sini ya. Di sini bisa dilihat ya dari sumber penghasilannya dan juga cara promosinya. Tadi ya cara promosinya bisa dari sosial media, kemudian bisa juga dari mobile advertising, ya bisa dari email marketing, bisa dari search engine ya juga ya. Jadi memaksimalkan juga ya, kita memaksimalkan fitur search engine ini ya. Kemudian eh, kemudian juga memanfaatkan PPC Ads ya. Jadi ini adalah pay per click ya. Jadi ini juga bisa kita manfaatkan. Kemudian untuk sumber penghasilannya, berarti kan sumber penghasilannya ini ada banyak ya, bisa dari ada dari PPS, ada dari PPC, ada dari PPL, kemudian dari hasil produk yang dijual sendiri gitu ya, jual produk sendirinya itu ada hasilnya juga. Kemudian ada juga hasil dari pelelangan ya, ada juga kan barang-barang yang misalkan biasanya kalau yang dilelang ini produk-produk yang mungkin ada cacatnya sedikit gitu ya, ada dilelang, atau mungkin barang-barang second hand gitu ya, itu juga biasanya dilakukan pelelangan ya, dan masih banyak lagi. Kemudian di sini bisa dilihat ya perbandingan keuntungan usaha baik itu secara offline dan juga online ya. Nah, di sini berdasarkan pengalaman dari seorang ya, di sini dalam usaha offline ya, di sini untuk dari biaya sewa tokonya itu 20 sampai 30 juta per tahun. Nah, sedangkan kalau dengan usaha online itu
sewa tokonya hanya sekitar 150 sampai 300.000 per tahun. Ya, jadi rata-rata 25.000 per bulan ya. Biasanya kalau yang online kan nggak punya toko fisik ya kan, berarti kan mungkin membayar platformnya gitu kan, ini membayar biaya platformnya gitu ya. Atau mungkin biaya platform biasanya sudah masuk ke dalam pajak barangnya ya, atau mungkin 150 sampai 300.000 itu ya biaya kuota yang dikeluarkan gitu kan ya. Jadi kira-kira mungkin seperti itu ya. Tapi kalau biaya kuota di sini udah masuk ke yang poin kedua ya, biaya listrik dan servis atau biaya internet ya. Ini ya biaya platformnya atau nanti dari pajak penjualan produknya kira-kira seperti itu. Kemudian di sini dari biaya listriknya ya, biaya listriknya ini juga mungkin kurang lebih sama ya, kalau dilihat ya di sini 100 sampai 500.000 per bulan ya. Kemudian kalau yang usaha online juga 200.000 sampai 400.000 per bulan. Sebentar ya. Ini bisa dilihat ya di sini perbandingannya. Dan juga mungkin dibutuhkan komputer, jadi ada biaya, ya ada biaya pengeluaran tambahan ya. Kalau misalkan tadi yang offline mungkin ya nggak butuh komputer ya, jadi kalau ngitungnya ya hanya buat ngitung kan kita nggak perlu komputer ya, kalkulator juga cukup gitu ya. Kemudian ya mungkin sebelumnya juga udah ada juga komputer kan untuk input uh, omset dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau yang online jelas kita pasti membutuhkan komputer ya. Kalau usaha offline kan nggak semua orang pakai komputer ya, ada juga yang pembukuannya yang masih di kertas dan seterusnya seperti itu, belum pakai sistem ya. Kemudian di sini untuk gaji karyawan ya. Kalau di offline ya kan kita kadang kalau kita punya usaha kita nggak bisa sepenuhnya jaga toko kita gitu kan. Jadi kita membutuhkan orang lain untuk membantu kita menjaga toko. Jadi ada gaji karyawan di sini. Sedangkan kalau online itu 0 rupiah karena bisa dilakukan sendiri. Ya, kalau misalkan usaha online yang dilakukan sendiri, ya biasanya tergantung kita sendiri ya membuka toko kita gitu ya. Kita mengirimkan barangnya juga bisa ditentukan hanya di satu waktu gitu kan. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Dan ini perbandingan lainnya ya dari segi modal, kemudian biaya promosi, total biaya rata-rata maksimal per bulan, dan juga total biaya rata-rata minimal. Ya, minimal ini dari pengalaman ya, pengalaman seseorang ya di sini ya. Nah, ini berdasarkan dari pengalaman David Putra tadi, ya tentunya Anda ingin tahu ya, jadi berapa keuntungan yang diperoleh. Kalau dari usaha offline ya, laba yang diperolehnya, keuntungannya itu adalah 1 sampai 2 juta per bulan ya, dengan modal sekitar 6 jutaan per bulan. Sedangkan kalau dari usaha online ya, di sini laba bersihnya itu sama ya, 1 sampai 2 juta per bulan dengan modalnya yang lebih kecil gitu ya, karena tadi tidak ada pengeluaran-pengeluaran tambahan. Jadi ini adalah penghasilan online sewaktu David ini memulai usahanya. Jadi masih di awal-awal. Ya bisa dibayangkan kalau misalkan usahanya dijalankan dengan trik yang benar, maka keuntungannya mungkin sudah berkali lipat dari ini ya. Ya, jadi seperti itu. Ini toko online versus toko offline ya dari segi tenaga dan waktu ya. Ehm, ya jadi untuk yang online ya tenaga yang dibutuhkan itu hanya 1 orang ya, dan waktu yang dibutuhkan juga setiap hari ya. Di sini gambarannya adalah dia setiap hari secara full time ya maupun part time. Jadi bisa sambil bekerja atau mengurus. Jadi bisa disambil ya kan kalau online, atau mungkin ya tadi ya kalau misalkan sudah di e-commerce kan orderan masuk terus ya kan, biasanya ada waktu tersendiri kan, waktu packing kemudian waktu pengiriman
barang. Sedangkan kalau offline itu tenaga yang dibutuhkan lebih dari satu orang ya, karena kita membutuhkan tenaga lain untuk membantu kita menjaga toko. Ya. Kemudian waktu yang dibutuhkan itu adalah full time dengan komitmen yang besar. Kalau misalkan mau menjaga sendiri di toko gitu kan, berarti kan full time ya dengan diem di toko gitu kan ya, seperti itu. Nah, ini perbandingan yang lainnya ya, berdasarkan hasil riset, 80% pembeli itu membeli di toko setelah mengunjungi toko online. Kayak yang tadi ya, yang biasa saya lakukan. Dan banyak orang yang melakukan hal tersebut. Kayak di sini berdasarkan riset, itu ada sekitar 80% orang yang membeli setelah mengunjungi toko online. Nah, 58% diantaranya itu membeli di situs web yang paling sering mereka kunjungi. Jadi berdasarkan hasil riset dari Nielsen itu tadi menunjukkan bahwa online bisa meningkatkan penjualan secara offline. Tapi dalam prakteknya sekarang itu orang lebih banyak ya sebenarnya kalau dilihat secara kasat mata ya, kita belum melihat hasil survei ya, ini kan survei yang sudah lama. Kalau bisa dicari ya survei yang sekarang, kalau dari secara tak kasat mata kita melihat orang cenderung ya hanya melihat di toko online ya lebih banyak gitu ya, di toko online terus kemudian langsung membeli. Ya, sudah jarang orang yang lihat di online kemudian mengunjungi tokonya, karena kebanyakan yang jual di online itu juga kalau dia UMKM yang baru memulai gitu ya, itu biasanya dia belum ada toko offline-nya gitu ya, dia masih usaha rumahan. Kalau dia sudah toko besar ya jelas ya, kita lihat secara online ya, misalnya kita mau beli suatu merek tertentu, kita lihat produknya secara online seperti apa gitu ya. Kalau dari perusahaan-perusahaan besar, kemudian kita datang ke tokonya. Kenapa ya? Biar lebih puas gitu ya. Ngelihat barangnya kemudian memutuskan untuk membeli. Ya, kemudian ini berdasarkan riset ya, jadi mereka yang membeli barang di sebuah toko itu ya tadi ya melakukan riset terlebih dahulu. Ya, jadi 52% itu meriset terlebih dahulu di online dibandingkan 25% yang meriset di toko. Jadi yang 52% itu datang ke toko sudah dengan bekal informasi yang memadai. Ya, jadi sehingga tahu apa yang mau mereka beli. Sedangkan kalau kita langsung ke toko itu kan biasanya dari segi waktu lebih tidak efisien ya. Yang misalkan tadi yang mau cari suatu, misalkan mau cari batik gitu kan, mau cari batik, ya, bahan batik dari toko ke toko, berarti kan kalau kita langsung offline kan, dari toko ke toko kita mencari batik yang kita inginkan. Tapi kalau kita sudah mensurvei secara online dari beberapa toko yang ada online store ya, ada online dan ada offline ya, kita tinggal melihat motif-motifnya dari online, kemudian apalagi kalau itu batik yang memang dicari untuk momen tertentu gitu ya, momen-momen penting gitu. Otomatis kita tidak mau hasilnya mengecewakan. Jadi kita pasti datang ke tokonya untuk mensurvei lebih lanjut apakah dia sesuai dengan yang digambar. Kalau tidak sesuai, kita sudah klik, ya kita langsung beli. Jadi kalau kita meriset secara online itu bisa sambil menyambil melakukan pekerjaan yang lainnya. Makanya dia lebih efisien. Ya. Kemudian kelengkapan informasi produk itu jadi menjadi syarat mutlak di sebuah toko online. Jadi kalau mau menawarkan produk kita secara online itu detailnya itu sebisa mungkin ada semua ya, spesifikasinya ada semua ya. Misalnya kita digambar di situ misalkan makanan gitu ya, digambar uh, makanannya ada beberapa bungkus, nah perlu dijelaskan juga gitu ya. Jadi untuk harga yang tertera itu hanya untuk per satuan barang gitu ya, kira-kira seperti kadang ada orang yang salah paham ya, digambar ada 3 tapi nanti total pas datang 1 terus mereka komplain, kira-kira seperti itu ya, yang sering dijumpai. Jadi, kemudian kalau misalkan deskripsi dari produk dan jasanya itu juga harus dijelaskan ya. Jadi kelengkapan informasinya itu adalah syarat wajib ya dari sebuah toko online. Ya karena kalau enggak sebagian konsumen itu ya
nggak ada detail ya males sih itu ngechat ya kan, karena ngechat juga belum tentu langsung dibales ya, jadi mereka mencari lagi dari toko yang lainnya yang lebih detail spesifikasinya. Seperti itu. Nah, dan ditanya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat toko online. Jadi tidak lama ya waktu yang dibutuhkan untuk membuat toko online, hanya sekitar 15 menit. Jadi kita mendaftar sebagai member ya, kita login akun ya kan, kemudian kita membuat toko kita, kemudian kita unggah produk ya. Di sini unggah produk sebenarnya waktunya bukan hanya 5 menit ya, tergantung berapa banyak produk yang mau kita unggah. Jadi kira-kira untuk setiap produknya mungkin membutuhkan waktu kurang lebih 5 menit. Nah, di sini dari Handy ya, dari Handi sorry ya, dari Handi Lini Jaja ya, di sini ya dia menyampaikan bahwa dengan toko online ya, beliau itu mendapatkan pelanggan yang sebelumnya belum tentu bisa saya peroleh bila hanya mengandalkan orang yang lewat di depan toko. Jadi tanpa toko online belum tentu juga saya mendapatkan pelanggan yang terlalu sibuk sehingga tidak sempat untuk datang ke toko offline. Jadi belum tentu juga saya mendapatkan pelanggan yang loyal dari luar kota. Ya, jadi yang bahkan tidak pernah saya temui sama sekali. Jadi dari sini kita bisa mengatakan, si Handi ini mengatakan bahwa jadi sinergi toko online dan offline itu benar-benar pas untuk usahanya. Jadi kembalikan lagi ya ke usahanya gitu ya. Ya, jadi tapi kalau memang secara umum usaha online jelas lebih menguntungkan sebenarnya. Tapi kalau dia juga disertai dengan trik-trik tadi ya, jadi ada perlu mempelajari dulu tips dan trik bagaimana cara sukses berjualan secara online. Jadi lebih baik lagi juga kalau sudah besar usahanya, kalau mau mulai mungkin memang masih mulai dari rumahan, gitu kan. Tapi kalau sudah cukup besar usahanya dengan keuntungannya juga berlimpah, itu mungkin bisa didirikan toko offline-nya, gitu ya. Karena kita mau menjangkau orang-orang yang ngelihat spesifikasi dari online terus suka belinya langsung ke toko gitu ya, jadi biar lebih puas, ada orang-orang seperti itu ya, jadi target pasarnya juga semakin diperluas lagi juga gitu ya, seperti itu. Oke, di sini ada tes kompetensi ya, tapi di sini tidak perlu dikerjakan ya. Untuk tugasnya berarti nanti terkait digital marketing itu nanti kalian misalkan kemarin sudah dibentuk kelompok ya kalau nggak salah ya. Jadi sebenarnya sudah membentuk kelompok UMKM ya. Itu mungkin kalian bisa membuat media promosi. Ya, jadi buatlah media promosi untuk UMKM startup ya, UMKM atau startup yang telah kalian bentuk ya. Kemudian pilihlah juga media promosinya ya. Jadi eh, di sini ya pilih media promosinya. Tapi kalau di sini di tugasnya itu sudah ditentukan ya untuk tugasnya. Jadi sama kayak yang tahun kemarin. Oke, saya lanjutkan ya, maaf ya tadi device-nya mati, jadi di sini saya pindah. Jadi tugasnya buatlah media promosi ya. Jadi nanti kalian bisa membuat video ya, video terkait dengan produk kalian, kira-kira mau seperti apa produknya ya. Jadi tugasnya sama kayak yang tahun kemarin. Jadi kalian buat video yang kemudian diupload di YouTube ya. Kemudian ada poster ya, ada juga poster ya sebagai uh, media promosinya. Posternya mau seperti apa. Kemudian ada logo dari usaha kalian ya. Jadi tugas yang keduanya ya. Jadi yang pertama buat
video iklan ya, kemudian di-upload di YouTube ya. Untuk spesifikasi videonya nanti ada di tugasnya ya. Videonya berdurasi berapa lama, kemudian seperti apa ketentuannya ya. Kemudian yang kedua adalah membuat brosur ya atau poster ya. Kemudian yang ketiga adalah ada desain logonya. Jadi nama logo usahanya dalam desain logo kira-kira seperti apa. Itu untuk tugas yang keduanya ya. Jadi itu tugas yang kedua. Dikumpulnya kapan? Dikumpulnya nanti di sini mungkin untuk sementara minggu depan ya, tapi nanti kalau ada perpanjangan itu nanti akan diinfokan ya. Jadi untuk pengumpulannya sementara minggu depan ya. Jadi kalau bisa ada perpanjangan ya, misalkan ada kendala-kendala yang ditemui ya, itu nanti untuk perpanjangannya nanti akan didiskusikan lebih lanjut. Oke, itu terkait tugas ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tidak? Waktu kita Izin, sudah habis izin juga ya. bertanya, Bu. Ya, silakan. Siapa ini yang mau bertanya ini? Saya Bu Abdul Aziz, Bu. Oke, ya silakan Abdul Aziz. Itu untuk penguploadan video itu kan di YouTube, Bu. Nah, untuk YouTube Eh, itu YouTube pribadi atau gimana, Bu? YouTube-nya ya. Sebenarnya sebentar saya lihat tentuannya. Oke ya, di sini nggak ada ketentuan ya. Jadi di sini mungkin bisa di akun pribadi bisa, atau kalau mau buat akun nama tokonya, sementara itu juga bisa gitu. Jadi misalkan mau buat, misalkan ada nama produknya ya, tadi kan sudah punya logonya, sudah ada nama tokonya gitu kan. Kemudian mau dibuat juga nih akun YouTube-nya tersendiri gitu. Nah itu juga bisa. Tapi kalau mau diupload di akun pribadi juga nggak ada masalah ya. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Yang lainnya ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, kalau tidak ada yang mau tanyakan, nanti tugasnya saya up di GCR ya. Nanti silakan kalian pahami tugasnya. Kalau ada yang kurang jelas, bisa langsung ditanyakan di situ ya, karena kan bisa disisipkan komen ya. Jadi silakan bisa langsung ditanyakan. Nanti akan diinfokan, ya, akan dijawab dari pertanyaan-pertanyaan terkait. Kalau misalkan tidak ada yang mau ditanyakan lagi, karena Izin waktu kita bertanya, Bu. juga. Oke, silakan. Siapa yang mau bertanya? Leonardo, Bu. Izin bertanya. Ini Ya, silakan. mengenai ide usaha tugas yang kemarin ya, Bu. Em, Kelompok kami itu ide usahanya ada menjual tentang kopi, Bu. Namun ada juga kelompok lain yang menjual kopi juga, Bu. Itu gimana ya, Bu? Sama-sama menjual kopi sebenarnya di ketentuan tugasnya, tugasnya dari Pak Aidil sih. Saya nggak baca ketentuannya. Di situ ada ketentuan nggak kalau produk yang nggak boleh? Sama. Ada, Bu. Apa? Ada, Bu, ketentuannya. Ada. Nah, kalau ada ketentuannya ya berarti silakan diganti ya. Jadi silakan berdiskusi dengan kelompok yang sama-sama menjual kopi. Atau mungkin kalau sama-sama menjual kopi mungkin bisa dibuat ada perbedaan gitu dari segi kopinya gitu. Ya silakan didiskusikan gitu ya antar dua kelompok ya. Kira-kira bagaimana lebih baiknya. Kalau misalnya ada ketentuannya ya, karena itu tugasnya dari Pak Aidil. Jadi silakan sesuaikan dengan ketentuan yang dibuat oleh Pak Aidil. Seperti itu. Izin bertanya, Bu, Ya, silakan. terkait yang tadi apa namanya eh, sama ide usaha. Cuman kalau misalnya di satu kelompok itu usahanya lebih condong ke kopi, tapi di kelompok lain ada kopinya, cuman dia lebih beraneka ragam minumannya dan untuk pengaplikasian dagangannya itu berbeda. Itu apa boleh, Bu? Kalau yang seperti itu nggak ada masalah ya, karena kan namanya juga beda ya. Terus inti pemasarannya kan juga berbeda-beda kan. Ya kalau yang tadi fokus ke kopi, yang satu misalkan minumannya ada teh dan lain-lain gitu ya. Itu mungkin bisa kayak gitu, nggak ada masalah. Baik, terima kasih, Bu. Yang penting dari terkait logo, nama usaha, kemudian cara teknik pemasaran dan lain-lainnya itu berbeda semua gitu, seperti itu.
Oke, ini sampai sini ya. Kalau tidak ada yang mau tanyakan lagi ya, waktu sudah menunjukkan jam 9:15 ya. Karena saya juga udah ada yang mau dikerjakan lagi gitu ya setelah kuliah ini. Tadi memang ada kendala sedikit ya terkait koneksi, makanya ada keterlambatan memulai. Tapi kalau ada pertanyaan lebih lanjut, silakan ditanya aja ya, bisa chat saya atau chat Pak Aidil, atau mungkin bisa ditanyakan di GCR ya, sesuai dengan tempat yang ingin kalian tanyakan terkait materi atau mungkin terkait tugasnya ya. Itu akan kami jawab gitu ya, sesuai dengan pertanyaan-pertanyaannya. Oke, mungkin saya cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih ya sudah mengikuti perkuliahan. Jadi kelasnya di sini sudah digabung ya, kelas RA dan RB. Jadi ya nanti sore kelas RB udah nggak ada lagi. Ya, terima kasih sudah mengikuti perkuliahan pada pagi hari ini. Kalau ada pertanyaan silakan nanti ditanyakan. Saya akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.